Terus di judul kan dibilangnya Eiji ini otaku yang pemalu dan miskin. Tapi kayaknya bagian otakunya nggak terlalu kerasa ya. Dari satu chapter itu yang ngasih lihat dia otaku cuma baca LN atau light novel doang dah perasaan. Ya mungkin dia nggak punya duit kali ya buat menjadi otaku sejati. Cerita bermula dari seorang anak perempuan kaya raya yang sedang ulang tahun, namun orang tuanya tidak bisa datang. Anak itu kabur ke sebuah taman. Di situ dia diberikan mawar putih oleh seorang anak lelaki. Anak lelaki itu bilang kalau mawar putih adalah bunga kesukaan ibunya. Anak perempuan itu mengejar anak lelaki tadi dan melihat bahwa anak lelaki itu sedang berduka karena ibunya baru saja meninggal. Bertahun-tahun kemudian, anak lelaki tadi yang bernama Eiji sedang bersiap-siap di pagi hari. Dia menyiapkan untuk kebutuhan ayahnya. Bisa dibilang kehidupan mereka berdua melarat. Setelah sarapan, Eiji lalu berangkat ke sekolah. Di perjalanan, Eiji membantu seorang nenek yang sedang kesusahan. Karena hal ini, Eiji jadi terlambat ke sekolah. Tapi Eiji selalu teringat kata-kata ibunya untuk selalu membantu tanpa pamrih. Di sekolah, Eiji adalah seorang otaku. Teman yang bernama Shigeru bilang kalau dia baru aja putus dan sekarang dia akan mengincar cewek baru, namanya Aoi. Aoi mempunyai nilai akademik dan sifat yang bagus. Kakeknya pun adalah seorang presidir dari Jogazaki, perusahaan yang sangat besar. Jadi bisa dibilang kehidupan Aoi dan Eiji sangat beda jauh. Eiji pulang ke rumah, lalu tiba-tiba di rumahnya ada Aoi. Aoi yang melihat Eiji langsung memanggilnya sayang. Eiji kaget, lalu Aoi menjelaskan kalau sekarang mereka berdua sudah bertunangan. Eiji pun semakin bingung, lalu Aoi kembali menjelaskan kalau nenek yang ditolong oleh Eiji tadi adalah neneknya Aoi. Terus neneknya cerita ke kakeknya Aoi. Mereka langsung cek asal-usul Eiji, dan dia sebenarnya adalah seorang cucu dari Chairman Nikaido, perusahaan yang sama besarnya dengan Jogazaki. Kedua perusahaan itu saat ini sedang ingin melakukan kerjasama bisnis, dan pernikahan dari kedua cucu mereka bisa mempererat ikatan kedua perusahaan itu. Ayah Eiji pun bilang kalau Eiji sebenarnya memang punya ikatan darah dengan Nikaido. Aoi pun bilang ke Eiji kalau dia sangat senang bisa bertunangan dengan Eiji, karena dia tahu sifat Eiji yang sesungguhnya. Lalu Aoi bertanya ke Eiji, dia mau atau tidak? Tentu aja jawaban Eiji mau. Nah, itu jadi chapter 1 dari komik I'm a Shy and Poor Otaku, but this beautiful rich young lady is obsessed with me. Atau yang dalam judul Jepangnya, Inkia de Wotaku de Binbou Dakedo Bijin Ojo Sama ni Osaretemas. Panjang bener ya judulnya. Itu juga yang versi Inggris bukan judul resminya, tapi judul fan translation ya. Karena pas gue buat video ini, komik ini baru keluar resmi di Jepang aja, dan baru tersedia chapter 1 aja. Dan sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter satunya. Pertama-tama ada yang mengganjal di gua nih, abis baca chapter satunya. Gua ngomongin ini dulu jadinya nih. Nikaido itu kan katanya perusahaan besar ya, dan Eiji ini cucunya chairman Nikaido. Terus selama ini Nikaido juga nggak pernah ngubungin atau ngasih tahu Eiji. Tapi kenapa tiba-tiba enteng banget si Eiji main dinikahin aja? Ya untung sih ya tunangannya si Aoi itu. Tapi poin gua tuh berarti brengsek juga ya Nikaido itu. Kagak ngasih kabar apa-apa, tiba-tiba orang disuruh nikah demi tujuan bisnis. Ya emang sih si Aoi tetap nanyain dulu mau apa kagak, tapi kesel aja gue sama Nikaido itu. Mungkin karena ini masih chapter 1 juga kali ya, jadi belum banyak yang bisa dikasih tahu. Siapa tahu Nikaido punya maksud terselubung, kenapa nggak ngasih kabar apa-apa selama ini ke Eiji. Kayak misalnya mungkin ini kemauan ibunya Eiji gitu. Ini kan genrenya komedi romantis ya, jadi kayaknya sih kedepannya gue rasa lebih ngutamain kehidupan kocak sehari-hari anak SMA yang sudah bertunangan, daripada drama tentang perusahaan besar itu. Mungkin ini bisa jadi bacaan santai gitu, tinggal nikmatin aja keseharian Eiji dan Aoi. Terus di judul kan dibilangnya Eiji ini otaku yang pemalu dan miskin, tapi kayaknya bagian otakunya nggak terlalu kerasa ya. Dari satu chapter itu yang ngasih lihat dia otaku cuma baca LN atau light novel doang dah perasaan. Ya mungkin dia nggak punya duit kali ya buat menjadi otaku sejati. Tapi biasanya sih kalau di judulnya ada bilang otaku gitu, nanti di chapter-chapter selanjutnya si Aoi diajarin untuk menjadi otaku juga sama Eiji. Atau paling Aoi bilang dia suka semua hal dari Eiji, termasuk sisi otakunya. Kalau si Aoi kan dibilangnya dia ini terobsesi sama Eiji. Abis baca chapter 1 ini gue bisa bilang iya bener banget sih. Dari kecil udah suka sampai gedenya belum lulus SMA juga udah tunangan aja sama Eiji langsung dah. Mantep ya Eiji modal ngasih mawar putih doang bisa bikin Aoi inget sampai gede. Tapi ya untungnya Eiji orangnya suka membantu. Jadi pas Aoi ngeliat diam-diam yang keliat itu sisi baiknya Eiji. Jadi makin suka dah Aoi. Dari desain karakternya sih terlalu umum ya kalau kata gue. Kayak dua-duanya biasa banget gitu. Kalau gue sih walaupun gue ngerasa desain karakternya biasa banget ya, tapi gue akan tetap baca chapter-chapter selanjutnya. Karena seperti yang gue bilang tadi, mungkin ini bisa jadi bacaan yang santai. Jadi pas gue buat video ini, komik ini baru keluar resmi di Jepangnya aja. Tapi udah ada yang terjemahin ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Walaupun masih fan translation, tapi yang penting udah ada ya. Gue bacanya itu di Mangadex. Di situ udah tersedia fan translation ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalian bisa baca di situ juga. Segitu aja video first read dari gua untuk komik I'm a Shy and Poor Otaku, but this beautiful rich young lady is obsessed with me. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, makasih udah mau nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!